haleluya. Benar. Amin, amin. Kita harus membesarkan nama Tuhan, kita harus mengagung-agungkan nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang patut kita Amin. banggakan, patut kita Haleluya. puji. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita angkat pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Haleluya. Amin. Oh, 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 haleluya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menakjubkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Pada hari ini, pada besok rencananya Rian mau sudah pulang ke kampus. Jadi ada kesaksian sedikit buat Rian. Puji nama Tuhan, patut terus kita panjatkan kepada Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita. Sungguh Tuhan begitu baik dan teramat baik bagi kehidupan kita sekalian. Terus saya juga merasakan kasih cinta Tuhan dalam kehidupan saya di sepanjang perjalanan pelayanan saya di tempat ini. Pertama-tama saya juga menyampaikan ucapan banyak terima kasih, terlebih khusus kepada Bapak Ibu Gembala yang dengan setia, dengan sabar terus mendidik, terus mengajar saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada
sidang jemaat di tempat ini, atas dukungan, atas kerjasamanya dalam membantu saya dalam pelayanan saya sepanjang 6 bulan di tempat ini. Terima kasih, biarlah Tuhan terus membalas, biarlah Tuhan yang membalas setiap kebaikan dari Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini. Saya juga merasa sangat sukacita berada di tempat ini yang awal atau dulunya saya tidak pernah mengetahui atau mengenal tempat yang namanya Kandang Haur. Tetapi puji Tuhan karena Tuhan telah memilih saya sehingga saya diutus di tempat ini, sehingga saya juga bisa mengenal orang-orang yang atau sidang jemaat yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, ini adalah praktik terakhir saya di semester 6 karena kedepannya saya akan balik ke asrama dan akan melanjutkan pendidikan saya dan untuk menyelesaikan studi saya di bidang Alkitab. Nah, puji Tuhan, saya juga merasa sangat senang di mana setiap jemaat di tempat ini menerima saya dengan sukacita. Terlebih khusus saya juga memohon maaf jika ada dari pelayanan saya yang masih kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Mohon dimaafkan, biarlah apa yang baik itulah yang terus dikenang, diingat di tempat ini. Nah, untuk itu saya akan membawakan satu pujian ya. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalamlah kehidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu,
banyak dosaku, sering ku ingkari cintamu. Dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan, pujian yang indah. Biarlah di tempat ini menjadi kenangan yang manis buat hidup Rian. Tempat ini melayani, di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kita tetap berdiri, saudara. Kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan, biar kita mau memuji dalam penyembahan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Engkau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Amin. Amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, biarlah kami undang Roh Kudus turun tempat ini. Haleluya, haleluya. Memenuhi kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Engkau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Engkau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
atas yang murni, Engkau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Nanti dengan hormat Ibu Sugiono memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Amin. ya Bapa. Amin. Haleluya. Pagi yang indah ini Tuhan, Amin. Haleluya. kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Amin. Bukan karena Haleluya. kami kebiasaan Tuhan, tetapi kami sangat mengasihi Engkau dan mencintai Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bangga mempunyai Allah yang besar dan Amin. hebat seperti Haleluya. Engkau. Kami Haleluya. mencintai-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah kan nama-Mu, terpujilah kan Engkau Yesus. Engkaulah Raja kami yang patut kami sembah dan kami agungkan tinggi Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu kami akan sungguh-sungguh tetap mengasihi Engkau. Karena Engkaulah Allah satu-satunya yang patut kami agungkan dan kami muliakan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu hebat. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah kan nama-Mu Tuhan. Terpujilah kan kasih-Mu. Terpujilah kan kuasa kasih Roh Kudus-Mu yang dari surga Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Bapa berikan kepada kami senantiasa hikmat dan kekuatan baru di dalam mengiring menyembah kepadamu ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau berkati semua sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Beri kemenangan, kekuatan baru ya Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau juga akan memberikan kami Tuhan kekuatan dan kesehatan sempurna Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau berkati hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapa boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu, agar firman-Mu Tuhan Yesus boleh berbunga-bunga di dalam hati kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Berkati semua sidang jemaat, berkati semuanya Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu yang dari surga Bapa. Kami percaya Engkaulah Allah yang penuh cinta dan kasih dalam kehidupan kami.
beserta sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Memberi kekuatan dan kesehatan Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau serahkan segala kehidupan kami, tubuh, jiwa, raga, roh kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita seperti nyanyian tadi mengatakan, seperti emas yang dimurnikan dengan api. Firman Allah selalu membentuk kita menjadi emas yang murni. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini di dalam Kisah Rasul pasal 9. Kita akan baca ayatnya yang ke-36 sampai ayat 40. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 9. Kita bergantian membaca ayat ini sebagai pembacaan pertama. Kita hormati pembacaan firman Allah. Saya akan mulai ayat 36 dan sidang jemaat bergantian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 37, 2, 3. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Puji Tuhan, silakan kita duduk. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran yang seringkali kita lupakan, kita anggap sepele di dalam menjalankan kebenaran Allah ini. Nah, saudara-saudara, diceritakan di dalam Alkitab yang kita baca ini, di kota Yope, sekarang itu namanya Yafa. Itu ada seorang murid perempuan. Dia seorang yang takut Tuhan, seorang yang mengiring Tuhan. Dia disebut murid sebab dia itu suka diajar dan mau belajar. Dan rasul-rasul Tuhan pada waktu itu yang mengajar mereka tentang kebenaran. Dalam ayat ini disebutkan namanya Tabita atau juga disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Bukan sedikit, bukan sedang. Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ini kita bertolak dari ayat ini. Seorang yang bernama Dorcas atau Tabita, kalau kita baca yang sudah dibaca tadi, banyak orang menafsirkan bahwa dia adalah seorang janda. Dan dia mempunyai suatu pekerjaan yaitu sebagai tukang jahit. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang tukang jahit, kita bisa tahu dia bukan pebisnis atau pedagang, atau dia bukan punya perusahaan, bukan. Dia hanya sebagai tukang jahit. Kita bisa tahu, wah, seberapa banyak pendapatan yang dia dapati setiap dia bekerja sebagai tukang jahit. Tentu mungkin tidak begitu besar. Tapi yang mengherankan dalam ayat ini, bahwa Dorcas ini dia itu berbuat baik, banyak sekali berbuat baik. Banyak sekali berbuat baik.
dan dikatakan memberi sedekah. Namun dalam ayat berikutnya dia sakit, entah apa sakitnya tidak disebutkan. Lalu dia meninggal. Pada waktu si Dorcas ini meninggal, maka disebutkan di dalam ayat ini bahwa banyak sekali perempuan, janda-janda bahkan datang di tempat Ibu Dorcas ini. Bahkan mereka berinisiatif karena ada satu desa namanya Lida tidak jauh dari Yope, mendengar Petrus ada di sana. Lalu mereka mengutus orang untuk pergi katakan kepada Petrus, Petrus tolong datang ke tempat kami ini. Karena Dorcas ini telah meninggal. Petrus dikatakan langsung dia datang, lalu kita baca dalam ayat yang ke-39 ini, setelah dia sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Saya membaca di dalam Alkitab terjemahan lain bahwa mereka itu membawa atau apapun yang mereka pakai ternyata dijahit oleh Dorcas ini. Di situ ada dua macam pakaian, pakaian luar yang suka disebut jubah atau mantel, lalu ada pakaian biasa. Dan itu tangan dari Dorcas atau Tabita ini yang telah membuatnya. Dia disebut banyak berbuat baik dan banyak memberi sedekah. Bisa kita gambarkan seorang tukang jahit tetapi banyak berbuat baik, banyak memberi sedekah. Seringkali kata sedekah itu kita anggap sepele. Kalau bicara tentang sedekah itu mempunyai suatu arti, yaitu suatu pemberian atau suatu pemberian itu yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, atau apa yang kita miliki, sebagian daripada yang kita punya, berkat yang Allah berikan kepada kita, maka sebagian itu kita berikan kepada mereka yang memerlukannya. Itu arti inti daripada bersedekah. Dorcas meskipun mungkin dia tidak kaya, tapi nyatanya selama dia hidup, dia sangat banyak berbuat baik. Dan dia memberi apa yang dia miliki kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga pada waktu kedengaran orang dia sudah meninggal, mereka datang berkumpul di rumahnya. Alkitab memberitahu, bahkan semua janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis. Orang-orang ini mungkin bukan kakak beradik atau bukan family. Sebab pada zaman itu umat-umat Allah, orang Kristen pada waktu itu ya memang memiliki suatu ikatan kasih yang begitu luar biasa. Dan Dorcas mendedikasikan dirinya. Dia senang melihat bila mana dia memberikan jasanya. Berkat yang dia miliki, keterampilan yang dia miliki, dia bagikan kepada mereka yang membutuhkan ini. Sehingga pada waktu didengar dia mati, mereka berkumpul. Bahkan bukan karena mereka sekedar simpati, bukan sekedar mereka suka senang, tapi firman Allah ini katakan mereka menangis. Apa yang mereka tangisi?
Karena si Dorcas ini telah banyak berbuat baik kepada mereka. Dia banyak memberikan bagian berkat kepada mereka yang membutuhkan. Seringkali bicara tentang sedekah kita anggap sepele. Artinya sepele karena kita boleh kasih, kita tidak bisa kasih, tidak menjadi masalah. Kita anggap seringkali hal itu ya datang dari pemikiran kita, kalau saya mau ya saya akan sedekah, kalau saya tidak mau ya tidak apa-apa. Seperti sepele, seperti gampang begitu. Tapi setelah saya belajar tentang ini, ternyata memiliki makna yang begitu luar biasa, yang menyangkut kehidupan yang kekal, yang menyangkut keselamatan. Dengan kata lain, jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap tidak masalah bila mana saya tidak memberi sedekah. Jangan kita anggap itu tidak ada arti apa-apa. Tapi bagi Allah itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Seperti contoh, kalau kita bepergian di perapatan jalan, orang minta-minta kita kasih, sekasihnya kita. Itu sedekah, orang yang lewat dan sebagainya. Tapi ini lain lagi dengan cerita ini. Dorcas ini, dia banyak berbuat baik, bahkan pun memberi sedekah kepada sesama orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang memang hidup mereka itu perlu dibantu dan perlu ditolong. Mereka menangis. Orang kalau banyak berbuat baik, banyak memberi, banyak bersedekah, banyak orang yang bersimpati. Ada orang yang kaya raya, tapi pelit, medit. Saya perhatiin, tidak ada yang nangis waktu dia mati. Biasa saja. Tetapi Dorcas waktu dia mati, Alkitab menulis, mereka datang dan mereka menangisi. Kenapa? Karena mengingat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Dorcas. Segala sedekah, segala pemberian-pemberian yang dia lakukan selama ini. Sehingga firman Allah katakan begini, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Mereka kasih tahu Petrus, ini jubah saya, mantel, dia yang jahit. Ada lagi yang datang, ini baju yang saya pakai, dia yang jahit. Oh, ibu-ibu yang datang mereka menjadi saksi. Dorcas tidak perlu mencari pujian. Orang-orang yang memberi kesaksian dalam kehidupan Dorcas ini. Ini pakaianku, ini jubahku, dialah yang sudah jahit. Mungkin orang-orang ini tidak sanggup membayar jahitan, sehingga mereka begitu simpati, bahkan sampai menangis. Petrus sebagai seorang rasul melihat semuanya ini, dia layak untuk ditolong. Sehingga ceritanya dalam ayat yang kita baca tadi, Petrus berlutut dan dia berdoa. Lalu saat itu juga, maka Dorcas ini bangkit dari kematian. Dia bisa hidup lagi. Oh, tadinya dia sudah mati, tadinya dia sudah sudah tidak ada usia lagi, umurnya sudah tidak ada lagi. Tapi puji Tuhan, maka dia jadi umur panjang. Haleluya. Orang yang suka memberi, orang yang suka bersedekah, mereka itu diberi umur yang panjang. Dorcas sudah tinggal dikuburkan. Orang Yahudi kalau mati sebentar langsung dibawa. Petrus datang, dia ini orang ini luar biasa.
Ternyata dia banyak memberi sedekah, banyak memberi, berbuat yang baik. Ya, di sini kita lihat dia layak untuk menerima jamahan dan kuasa dari Tuhan. Ya, kalau Dorcas Medik tidak ada cerita di sini. Janda-janda nangis, ibu-ibu pada nangis, tidak ada cerita. Ya mungkin ya siap bawa ke kubur, mati udah. Tapi beda. Ibu-ibu, orang-orang di sekitar, janda-janda sambil nangis. Mereka katakan, Rasul Petrus ini yang aku pakai, dia yang jahit, ini yang dia kasih kepada saya, ini itu. Semangat Roh Kudus ada pada Petrus. Dia doakan dan bangkit. Lalu dia hidup lagi. Lalu di dalam Fatsal 10 kita lihat lagi, di situ ada seorang yang disebut perwira. Pasal 10 ayat 1, di Kaisarea seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Perwira Cornelius bukan orang Israel, Yahudi. Dia adalah orang Romawi yang berlatar belakang tidak percaya Tuhan. Tetapi kok dia bisa hidup saleh? Apa mungkin dia punya pembantu yang takut Tuhan? Mungkin dia dengar-dengar, atau dia punya tetangga barangkali. Dia saleh. Dikatakan dia itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan banyak memberi sedekah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Padahal dia bukan anak Tuhan. Apa sih yang dia usahakan? Dia harus hidup saleh. Dia harus takut Tuhan. Harus dia banyak memberi sedekah dan selalu berdoa. Karena apa? Dia ingin istri, anak-anaknya, keluarga besarnya ingin sekali untuk diselamatkan. Ini yang mendorong dia untuk dia hidup saleh, hidup takut Tuhan, dan banyak memberi sedekah. Dia selalu ingin menerima kepastian untuk dia diselamatkan. Sebab dia tahu, buat apa semua karir ini, buat apa semua kekayaan ini. Kalau dia mati, dia akan kemana? Dia tahu. Makanya dia ingin sekali mendapatkan, menerima kepastian untuk keselamatan. Di dalam cerita ini, suatu petang, tiba-tiba malaikat datang dan berbicara kepada Cornelius. Di dalam ayat yang keempat berkata begini, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dikunjungi oleh malaikat Allah. Allah suruh malaikatnya datang ke rumah Cornelius. Dan Allah pesankan kepada malaikatnya, katakan kepada si Cornelius, aku sudah tahu, aku sudah lihat segala persembahan-persembahannya, segala korban-korbannya, segala sedekah-sedekah yang dia telah berikan, dan aku juga sudah dengar doanya. Pesan dari Allah kepada malaikat. Tuhan sudah dengar apa yang engkau doakan, dan Tuhan sudah tahu apa yang engkau sudah berikan itu, sedekahkan itu, sebagian hartamu. Di sini kita lihat saudara,
Jangan kita anggap enteng untuk sesuatu pemberian, untuk suatu mungkin disebut sebagai sedekah kepada orang yang membutuhkan atau kepada pekerjaan Tuhan sekalipun. Jangan kita anggap enteng, tapi kalau kita memberi dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, setiap pemberian kita Tuhan lihat, Tuhan catat semuanya. Dan Tuhan katakan kepada malaikat, kasih tahu kepada Kornelius, aku sudah dengar doamu. Dan dikatakan dalam ayat ini, semua doamu dan semua sedekahmu telah naik di hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Allah tidak lupakan engkau. Itu berarti Allah tahu apa yang engkau mau. Allah tahu apa yang engkau rindukan dalam hidupmu. Allah ingat engkau. Seorang pejabat saja kalau sudah berkata begini, oh aku tidak ingat, itu pun belum pasti. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, aku akan ingat engkau, perbuatan-perbuatan baikmu, sedekahmu, korbanmu, doamu aku ingat. Panjang sebetulnya ceritanya. Petrus ke rumah. Saking senangnya Kornelius, dia sujud di kaki Petrus. Petrus angkat dia. Jangan engkau sujud, aku manusia biasa. Dia kumpulkan seluruh keluarganya, mungkin tetangganya, saudara, famili, dia kumpulkan di situ. Lalu Petrus mulai kasih tahu, siapakah juru selamat itu? Wow, Petrus katakan, bagaimana Yesus itu, dia datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan siapa yang percaya kepada dia, dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan saking antusiasnya, respon yang begitu luar biasa dari keluarga daripada Kornelius ini, meskipun dia punya pangkat, tetapi responnya terhadap pemberitaan firman daripada Petrus, apa yang terjadi? Sementara Petrus berkhotbah, turunlah Roh Kudus dan memenuhi semua seisi rumah itu. Kornelius, istrinya, anak-anaknya, saudara, familinya yang kumpul di tempat itu, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Orang yang dibawa oleh Petrus, orang Yahudi, sampai terheran-heran, kok orang-orang yang bukan Yahudi kok bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka kaget, ini orang Romawi, tetapi kenapa mereka bisa penuh Roh Kudus? Dan akhirnya Petrus mengarahkan mereka supaya mereka dibaptiskan. Seluruh keluarga besar dari Kornelius menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tidak sia-sia kita mau jadi orang baik, orang benar. Tidak sia-sia kalau kita suka berdoa sama Tuhan. Apalagi kita tidak sia-sia kalau sebagian dari harta milik kita yang Allah percayakan kepada kita, kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan itu. Allah mengingat semua, segala apa yang kita berikan itu. Itu firman Tuhan. Kayak tadi saya dahulukan, jangan kita anggap sepele. Ya, memberi, berkorban, memberi sedekah, itu mah kalau saya lagi senang, kalau saya tidak senang. Tapi kita lihat makna dan arti daripada suatu pemberian yang tulus di hadapan Tuhan, tidak akan sia-sia. Dorcas mendapat umur yang panjang, dan keluarga Kornelius menerima keselamatan yang dari Tuhan. Luar biasa. Lalu kita lihat lagi di dalam Alkitab, saudara-saudara, di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-19, di situ lagi diceritakan mengenai ada seorang kepala pemungut cukai yang bernama Sakius. Pegawai pemungut cukai saja itu sudah hebat, saudara-saudara. Apalagi dia bukan pegawai biasa,
Dia kepala pemungut cukai. Dikatakan dalam Lukas 19 ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Mungkin dia kaya karena dia sebagai kepala pemungut cukai. Ini kepala pegawai saja. Dulu di Jakarta cuman pegawai saja dari perpajakan, dia bisa mengumpulkan uang bermiliar-miliar. Ya, apa itu namanya itu yang ramai beberapa tahun yang lalu. Itu baru pegawai. Ini kepala pemungut cukai, kepala perpajakan. Dikatakan dia sangat kaya. Namun dia sudah banyak mendengar siapakah Yesus. Tentu dia dengar Yesus bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, banyak orang yang diganggu setan diusir oleh kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi dia ingin sekali melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Pas kebetulan Tuhan lewat di kota itu, di Yeriko itu. Namun dia mau lihat, begitu banyak sekali orang yang ada di daerah itu, sehingga dia tidak bisa melihat karena dia pendek. Ya, seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya raya ingin melihat siapakah Yesus, namun dia tidak bisa. Saya pikir-pikir mungkin juga karena sudah pendek, apalagi dia kaya, mungkin juga orangnya gemuk. Jadi bisa dibayangkan orang kaya, kepala pemungut cukai, pejabat ini tidak gampang. Ya, entah bagaimana caranya. Apa dia panggil orang, dia minta cari tangga untuk naik di pohon arah yang di pinggir jalan, yang dia tahu Tuhan Yesus akan lewat di situ. Itu suatu usaha dari Sakeus. Ingin sekali melihat siapakah Yesus itu. Meskipun dia kepala pemungut cukai, meskipun dia dicap orang berdosa, orang Yahudi sangat benci kepada Sakeus ini. Marah sekali. Sebab dialah yang menarik pajak yang tinggi pada waktu itu. Berhasil dia naik. Dan saat Yesus lewat, Yesus melihat Sakeus, wong pendek, apa lemuk jadi lebih lucu barangkali. Tidak disebut dia gemuk, tapi saya yakin dia gemuk. Jadi dia ada bertengger di atas pohon ara. Waktu Yesus lewat di bawah pohon, Yesus langsung kata, Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan makan, kami akan makan di rumahmu. Wow, apa yang Alkitab katakan? Sakeus langsung turun dengan penuh sukacita. Dalam ayat ini disebutkan, ya, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacitanya. Begitu senang sekali. Meskipun harus memberi makan 13 orang, tapi karena dia kaya, gampang sekali. Dia menjamu rombongan Tuhan Yesus yang mungkin sudah lama pengen tahu siapakah Yesus. Sekarang ini ada di dalam rumahnya. Orang-orang Yahudi sekitar itu marah. Dan mereka mengatakan, kok kenapa Sakeus orang berdosa kok bisa didatangi oleh Tuhan Yesus? Ya, mereka itu ya diejek, diolok. Wah, kenapa kok bisa jadi kayak gini? Nah, saudara-saudara, sukacitanya dari Sakeus menerima Yesus datang dan dijamu oleh Sakeus. Dia senang berjumpa dengan Yesus. Lalu apa yang dia lakukan? Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi
Ayat 7 dulu supaya kita tahu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Waktu dia ada di rumah Sakeus, orang berteriak dari luar, dia orang berdosa, macam-macam yang mereka katakan di luar. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Dia katakan begini sama Tuhan, Tuhan, setengah dari kekayaanku aku akan bagikan kepada orang miskin. Terjemahan lain berkata, setengah dari semua kekayaanku aku sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu ini. Bayangin, separuh dari semua kekayaan yang dia miliki. Itu bukan sedikit. Andai kata mungkin, ini cuma mungkin saja, perkiraan dia punya kekayaan seluruhnya 10 miliar, 5 miliar. Aku akan sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang miskin. Bukan cuma situ saja. Lalu dia katakan begini lagi. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari semua orang, dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mungkin kita bertanya, kenapa Sakeus berkata begitu? Sebab apa? Dia tukang peras. Dia itu kalau tidak memberi pajak dengan baik, wow, marah, dia laporkan ke kaisar atau kepada pemerintah. Dan mungkin pajaknya mungkin cuma segini, dia naikkan tinggi-tinggi, karena sebagian itu dia akan ambil. Dia akui. Dan kalau orang-orang yang aku peras ini, dan aku akan kembalikan 4 kali ganda. Kalau dia memeras mungkin 1 juta, 1 orang dia peras, dia akan balikan 4 juta. Bertahun-tahun dia jadi kepala pemungut cukai, mungkin tidak 10, 20, 30, 50, lebih barangkali yang dia sudah peras selama dia jadi kepala pemungut cukai. Dan dia katakan kepada Tuhan Yesus bahwa orang-orang yang aku sudah peras itu, maka aku akan kembalikan 4 kali ganda, 4 kali lipat. Logika kita, wow, setengah kekayaannya dibagi kepada orang-orang miskin, lalu dia akan berikan bawa itu orang-orang yang dia peras, kasih 4 kali ganda. Logika manusia, wah, Sakeus ini otaknya sudah tidak betul, sudah tidak benar. Oh, tiba-tiba sudah kaya sekali, hebat, konglomerat, kok tiba-tiba pengen tadi miskin. Apaan itu? Mungkin jadi olokan logika manusia seperti itu. Tapi kenapa Sakeus berani katakan seperti itu? Sebab dia menunggu ada ucapan Yesus setelah Tuhan Yesus mendengar itu. Kata Yesus kepadanya, kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini yang dicari oleh Sakeus. Ternyata harta dunia tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan damai sukacita dalam dirinya. Malah dia merasa tertuduh, dia orang yang berdosa, telah memeras banyak orang. Makanya dia katakan, separuh kekayaanku berikan kepada orang miskin, dan aku akan kembalikan mereka yang aku peras 4 kali ganda. Dan ini yang dicari oleh Sakeus. Keselamatan yang Tuhan berikan jamini dalam kehidupan Sakeus. Kata Yesus, hari ini bukan besok, hari ini telah
sudah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Terjemahan lain, hari ini sudah terjadi keselamatan seisi rumah Sakius. Istri, anak-anaknya, mungkin anak mantu, cucunya juga semua terjadi keselamatan. Karena suatu tindakan daripada ini Sakius yang di luar logika manusia. Tindakan Sakius mendatangkan keselamatan di dalam seisi keluarganya. Yesus pernah katakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia ini tetapi jiwamu binasa? Buat apa kamu kaya, hebat, terhormat, tapi buat apa kalau engkau masuk neraka? Sakius diampuni dosanya. Sakius diterima oleh Tuhan dengan apa yang dia ucapkan dengan tulus hati. Aku sedekahkan setengah kekayaanku, dan yang aku peras aku kembalikan 4 kali ganda. Dan lihat saudara, rahasia memberi, rahasia mempersembahkan korban, sedekah untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan untuk sesama, itu luar biasa. Jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap enteng. Sebab ada ayat juga yang tertulis saudara-saudara di dalam Amsal yang Amsal berapa itu? Ya. Dalam Amsalnya yang ke-19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17 kalau saya tidak salah ayat itu, ya. Firman Allah berkata begini, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah? Atau terjemahan lain, siapa yang menaruh belas kasihan atau mempersembahkan korban kepada orang yang lemah atau orang yang tidak mampu, orang miskin, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Siapa yang menaruh belas kasih, memberi sedekah, memberi sebagian dari berkat yang dia miliki kepada orang lemah, orang yang miskin, memiutangi Tuhan. Setiap kali kita mempersembahkan korban kepada orang yang membutuhkan, karena dia orang lemah, dia membutuhkan, pada baik kita memiutangi Tuhan. Artinya apa? Tuhan berutang sama kita. Beberapa kali kita memberi kepada mereka yang membutuhkan, berapa kali itu kita membuat Tuhan berutang sama kita? Jawabannya apa? Apa Tuhan mau berutang? Tidak. Ayat ini mengatakan bahwa Ia akan membalas perbuatan itu, yang akan membalas. Tuhan akan balas. Ini mengajar kepada kita bahwa kita itu harus memahami bahwa memberikan persembahan, memberikan korban, apalagi sedekah kepada mereka yang membutuhkan, itu bukan karena pas lagi kita mau, pas lagi saya baik, pas lagi saya ingin melakukan. Jadi tidak kita jadikan itu sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, sebagai suatu bagian dalam hidup kita. Saya ikuti seorang ustadz yang terkenal. Dia mengatakan begini kepada orang umat Islam. Engkau diberi rezeki oleh Allah. Sebesar apapun rezeki yang Allah berikan padamu, itu bukan milikmu semua. Ada bagian dari orang miskin yang membutuhkan. Wow, hebat juga. Dan itu memang tertulis di dalam Alkitab juga. Di dalam kitab Bilangan Ulangan, di situ kita lihat firman Allah katakan melalui Taurat Musa, kalau kamu panen, katanya, panen di ladang,
kamu sengajain tinggalin gandum-gandum, dicecerkan, sengaja, bukan tidak sengaja, disengaja, supaya orang-orang yang tidak mampu, mereka akan datang untuk memungut semua itu. Ingat Rut miskin, datang dari Moab dengan Naomi, tidak punya apa-apa lagi. Pas di Bethlehem lagi panen, lalu Naomi suruh kepada Rut, pergilah kamu mencari sisa-sisa pemotongan atau panen gandum. Lalu di situ dikatakan oleh Boas, sengajain, dibiarkan, jangan ambil semua. Itu diatur oleh firman Allah. Saudara mungkin lihat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, ada pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Ingat? Tuhan Yesus keluar dari Betani, dia lihat pohon ara. Lalu dia ingin datang untuk memakan buahnya. Tapi waktu Yesus sampai, tidak ada satu buah pun. Lalu saat itu Tuhan kutuk itu pohon ara, kering sampai ke akar-akarnya. Loh, kenapa ya bisa begitu? Sebab aturan daripada Alkitab dikatakan, kalau kamu memetik buah anggur, kalau kamu memetik akan buah ara atau kebun-kebun lain, jangan dipetik kabeh, sisainlah untuk orang-orang yang membutuhkan. Pas dia lewat dari jalan, dia lapar, dia akan mampir, dia ada bagiannya di situ. Ajak dipetik KB, ajak dipanen KB. Itu aturan firman Allah. Tapi si empunya pohon ara ini rakus, tamaknya minta ampun. Waktu dia petik pohon ara, dipetik KB, tidak tersisa. Dan saat Yesus dia akan datang lewat untuk mencari, dia pikir pasti ada, tidak ada. Marah Tuhan, kutuk pohon ara itu. Itu contoh yang kita lihat, saudara. Ada bagian-bagian daripada orang yang membutuhkan, apalagi kita sebagai sesama anak Tuhan. Masih ada lagi kita lihat di dalam Alkitab, saudara. Kita lihat di dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8, kita lihat dalam ayat 1 berkata begini. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tuhan dengan 12 murid masuk desa keluar desa, masuk kota keluar kota, terus muter-muter. Secara manusia, Tuhan Yesus tidak punya simpenan deposito, tidak punya modal. Pokoknya jalan saja, bagaimana nanti. Yang penting mereka memberitakan Injil. Apa yang kita baca di sini? Dalam pelayanan dari Tuhan Yesus, ternyata ada perempuan-perempuan yang sudah dilayani oleh Tuhan, yang dulunya katanya mereka sakit-sakit, lalu Tuhan tolong dan jamah dan mereka sembuh. Ada yang dirasuk setan, dijamah Tuhan lalu sembuh. Ada penyakit ini dan penyakit lain-lain. Mereka alami jamahan dari Tuhan. Mereka alami pertolongan Tuhan. Mereka alami mujizat dari Allah. Bisa menolong keluarga mereka, menolong anak-anak mereka,
bahkan mungkin menolong usaha pekerjaan mereka sehingga mereka itu bisa diberkati. Lalu apa yang kita lihat? Perempuan-perempuan ini, bahkan ada istri Kusa bendahara Herodes, dan ada Susana orang yang kaya. Mereka memakai kekayaan mereka untuk melayani rombongan Tuhan Yesus. Bayangin 13 laki-laki dewasa. Kalau saja misalnya contoh, mereka pagi sarapan, siang makan, malam makan. Ya mungkin sederhanalah, tidak seperti di kota. Taruh satu orang 100.000 saja satu hari. Makan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu kalau 13 orang berapa? Kali 100, 1.300.000. Satu minggu berapa? 7 kali 1.300.000, hampir sekitar 9 juta. Satu bulan pira? Setahun pira? Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun dia melayani. Oh, dia bisa adakan mujizat. 5 roti dan 2 ekor ikan jadi dimakan ribuan orang. Oh iya. Tapi Tuhan juga tidak adakan terus saban hari melakukan itu. Jangan takut, nanti tidak ada makan, nanti saya minta. Tidak. Sebab itu bukan mengajar namanya. Itu memanjakan. Tuhan ajar firman Allah, keselamatan, hidup kekal dalam kehidupan orang-orang zaman itu. Yang menarik di sini, dalam perjalanan Yesus, dalam pelayanan Tuhan Yesus, ternyata ditopang oleh wanita-wanita ini dengan kekayaan-kekayaan yang mereka miliki, menopang pelayanan Yesus. Desa ke desa, kota ke kota, Yesus mereka bekali, berikan apa yang menjadi kebutuhan, makan minum mereka. Sehingga selama 3,5 tahun pelayanan dari Tuhan Yesus, masuk desa keluar desa, masuk kota keluar lagi, terus menerus pelayanan Tuhan Yesus berjalan dengan baik. Tidak ada murid yang sudah sakit-sakitan karena kelaparan. Tidak, mereka melayani ikut Yesus selama sampai Tuhan Yesus mati, bahkan sampai bangkit dan naik ke sorga. Dan kita lihat ternyata wanita-wanita ini yang ambil andil dalam melayani selama pelayanan Yesus. Kelihatan mungkin sepele, tapi saya katakan tidak sepele. Mereka menunjang pelayanan Tuhan Yesus dengan apa yang mereka miliki, dengan kekayaan yang mereka miliki. Sebab mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Begitu banyak sekali mereka alami keajaiban berkat Allah. Ini memberikan suatu pengertian bagi saya dan saudara. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, luar biasa. Kita diselamatkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan umur yang panjang, kita diberikan berkat-berkat rezeki, sakit penyakit kita dipulihkan, disembuhkan. Lalu apa yang akan kita balas kepada Tuhan? Apa kontribusi kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Apa kita hanya pangku tangan saja, hanya nonton saja? Ini yang seringkali kurang dipahami oleh banyak orang Kristen. Sudah menerima pertolongan, menerima keajaiban dari Tuhan, menerima berkat Allah yang begitu luar biasa, memberikan tubuh sehat, kuat dan sebagainya. Tapi apa kontribusimu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Saya baca ini, perempuan ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini memberikan pengajaran yang baik untuk saya dan saudara. Kita yang sudah ditolong, kita yang sudah dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberikan kecukupan dalam hidup kita, diberikan kesehatan umur panjang, berikan keselamatan hidup kekal. Lalu apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Saya ingin tantang bapak-bapak, ibu-ibu
Ini kebenaran firman Tuhan. Jangan kita anggap bahwa berkorban, bersedekah, memberi itu sepele. Tidak. Sebagaimana Dorcas, Cornelius, Sakius, luar biasa. Mereka melihat keajaiban Allah. Keselamatan bagi keluarga besar Cornelius. Keselamatan bagi keluarga Sakius. Umur panjang yang diberikan kepada siapa? Kepada Dorcas. Dan wanita-wanita ini yang menunjang pelayanan Tuhan Yesus. Nama mereka tertulis seperti yang kita baca ini. Saya ingin sekali saudara memahami ini. Makanya di dalam 1 Korintus 6, di situ firman Allah berkata apa? 1 Korintus 6 ayat 10. Mungkin saya khotbah ini memang agak keras ya, tapi untuk kebaikan. 1 Korintus 6 ayat 10 atau ayat 9 mulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang pelit, orang kikir tidak akan dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tidak dapat. Biar dia orang Kristen usbulukan, tapi pelit dia, kikir dia, minta ampun. Seperti di dalam Lukas 12. Dia katakan, wah, kekayaannya begitu berlimpah. Buat lagi lumbung begitu besar dan berkata, hai jiwaku, bersenang-senanglah sebab begitu banyak persediaan buat hidup. Tapi malam itu Tuhan katakan, hei, wong sugih sing tolol, bengi kian napasmu akan aku cabut. Lalu yang engkau persiapkan untuk siapa? Demikianlah kata Tuhan, orang yang kaya tapi miskin di dalam Tuhan. Kenapa sidang jemaat Laodikia mau dimuntahkan oleh Tuhan? Tuhan katakan dimuntahkan. Saudara baca Wahyu 3. Karena 3 hal yang ada prinsip hidup mereka. Mereka berkata apa? Aku kaya, kami kaya, katanya. Lalu kedua, kami telah memperkayakan diri kami. Ketiga, dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Tapi Tuhan berkata, hei jemaat Laodikia, engkau orang yang paling malang. Engkau orang yang miskin di hadapan Tuhan. Engkau orang yang melarat di dalam Tuhan. Engkau buta dan telanjang di dalam Tuhan. Apa kita mau menjadi seperti itu? Tentu kita tidak mau. Kalau sebagian berkat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita persembahkan itu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, kepada mereka yang membutuhkan itu. Kita jangan dengan terpaksa, jangan berkata ya ini itu dan sebagainya. Sebab ini letaknya, ada kuasa di dalam pemberian atau pemberian sedekah-sedekah itu. Ada kuasa Allah di balik itu semua. Itu yang kita lihat saudara-saudara di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Wanita-wanita ini menunjang pelayanan dari Tuhan Yesus. Ada banyak ajaran sekarang di YouTube saudara-saudara. Wow, seolah-olah ajaran berkorban, ajaran memberi, ajaran bersedekah, apalagi yang namanya ajaran membalikan milik Tuhan, itu dibabat habis-habisan oleh pendeta-pendeta yang cuma cari saja nama di YouTube. Ini pendeta-pendeta YouTube. Mereka melencengkan akan firman Tuhan.
Mereka mengesampingkan ini pengajaran yang sesat, tapi banyak orang yang ikuti. Dan mereka berkata, wah betul juga ya. Sebab di dalam Filipi dikatakan, ada orang yang memberitakan Injil, tetapi dengan iri hati. Iri hati. Nah, ini yang muncul pada akhir zaman ini. Maka itu sebabnya kita kembali kepada ajaran firman Tuhan. Bahkan ada satu ayat di dalam Amsal pasalnya yang ke 11 ayat 24. Orang yang membagi-bagikan hartanya kepada Allah, kepada orang yang lemah, maka dia itu akan makin menjadi kaya. Dan orang yang menghemat secara luar biasa, maka dia akan berkekurangan. Betul sekali. Awal pelayanan kami suami istri sudah nekat. Apa yang Tuhan berikan, ada yang kita kirim sebagai perpuluhan di kas majlis daerah. Ada yang kita bagikan kepada sebagian hamba Tuhan. Ada yang kita bagikan kepada beberapa jemaat yang membutuhkan. Sejak dari dulu sampai sekarang ini. Dan saya juga bersyukur melihat kepada jemaat-jemaat, ya, ada yang rutin setiap bulan, ya, memberi, ya. Wah, puji, saya senang sekali. Ibu Sugiono setiap bulan dia sudah komitmen bagi-bagi persembahan setiap bulan. Bapak Yohanes juga, Bapak Amin juga, yang lain-lain juga memberi talenta, waktu, tenaga mereka sebagai gembala. Saya senang sekali, saudara-saudara. Senang sekali. Karena apa? Ini menuruti firman, bukan aturan manusia. Jikalau kita memberi bantuan, memberi rezeki kepada mereka yang membutuhkan, atau memberi sedekah, itu tidak akan hilang, tapi itu akan diganti oleh Tuhan. Semua pemberian saya dan saudara dinilai oleh Tuhan, seperti kepada Cornelius, seperti kepada Sakeus. Dan saya yakin, saya percaya, ya, kita akan menjadi umat-umatnya. Sekali kelak kita tinggalkan dunia ini, dan kita akan mendapat upah kekal di dalam kerajaan surga. Jauhkan dari segala kemeditan, kekikiran, sebab orang medit kikir tidak akan masuk surga. Tuhan berkati, kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, oh tanpa Roh-Mu. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada, oh, segala kebun. Nanti Bapak Yohanes akan berdoa, amin, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Haleluya. Oh, peganglah tanganku, Roh Kudus, oh, setiap Allah Roh Kudus memegang tangan kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kita tidak berjalan dengan kemauan kita, pikiran akal kita, tetapi kita berjalan menurut tuntunan Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Amin. Oh, bawalah diriku kepada, oh, segala kebenaran. Haleluya. Agar ku tidak tersesat
mengikuti agar ku tidak tersesat. Amin. Haleluya. Oh, agar ku tidak tersesat. Oh, mengikuti jalanmu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, ya lama sakalama ya malam. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa kami di Amin. dalam surga. Haleluya. Sungguh benar Oh, Tuhan, haleluya. firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan Amin. kepada Haleluya. kami ya Bapa. Tuntunlah kami terus Tuhan, supaya kami jangan tersesat di tengah jalan ya Bapa. Apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, kami mau melakukannya ya Bapa. Mungkin kami banyak kekurangan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami terus Tuhan, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Amin. Bapa. Firman-Mu sungguh keras siang hari ini Bapa, tetapi kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena sesungguhnya Tuhan, saat-saat ini Tuhan, kami harus makan makanan yang keras ya Bapa. Amin. Haleluya. Karena kami sudah dewasa ya Bapa, kami bukan sudah menjadi bayi rohani Tuhan. Amin. Ajar kami Haleluya. terus Tuhan, supaya kami boleh taat dan setia Amin. memilih Haleluya. kepadamu ya Bapa. Haleluya. Karena firman-Mu itu adalah pelita buat kami ya Bapa. Firman-Mu itu adalah menopang dari segalanya buat kami ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya kepadamu ya Bapa. Keselamatan hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, kami mau melakukan ya Bapa. Urapi kami semua ya Bapa. Mungkin kami sudah mendengarkan firman-Mu, tetapi kami mau mengabaikan. Ampuni mereka ya Tuhan. Amin. Saat-saat ini Tuhan, kami mau bertumbuh dewasa lewat firman-Mu ya Amin. Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Jangan cuma jadi pendengar Bapa, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan-Mu Bapa. Tilik tangan-tangan kami ya Bapa. Balas sesuai janji firman-Mu ya Tuhan. Kami mau taat kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan baik. Amin. Haleluya. Amin.